untuk dimuliakan. Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-341 dalam kitab ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna abaqal birri ay yasila ar-rajulu budda abi." Sebaik-baik kebajikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang menyambung tali persaudaraan kenalan ayahnya. Rawahu Muslim nomor 2552. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggalkan kita di dunia ini, dan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya terlebih dahulu daripada kita. Di antaranya adalah yang pertama, kita hendaknya senantiasa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa beliau. Allahumma firlah warhamhu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau di alam barzakh, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh beliau, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan pandangan barzakhnya seluas mata memandang, dan seterusnya. Doa para jemaah sekalian. Karena sebagaimana hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang kita sudah dengar, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yantafi'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak seorang Adam meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang dapat mengalirkan pahalanya, yang dapat bermanfaat baginya di alam barzakh, kecuali dia sedekah jariyah. Bagi yang punya harta, punya kelebihan harta, insya Allah mari kita manfaatkan harta yang diberikan Allah untuk sedekah jariyah, membantu masjid, membantu memberikan makan fakir miskin, orang-orang yang terlantar, dan seterusnya. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang terdidik, dan seterusnya mempunyai ilmu, maka harus diajarkan sehingga ilmunya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain doa, bentuk bakti kita adalah menyambung tali silaturahim. Tidak hanya tali kekerabatan yang kita sambung, masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, tapi juga sahabat karib ayah kita, sahabat karib ibu kita, teman-teman beliau, kita sambung. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kebaikan adalah seorang yang menyambung tali persaudaraan kenalan ayahnya. Bagi para ayah, ajak anak-anak kita untuk kenalan dengan sahib-sahib kita, agar nanti ketika mereka sudah dewasa, kemudian kita meninggal dunia, mereka kenal dan terus menyambung kebaikan-kebaikan yang pernah kita sambung sebelumnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jiwa-jiwa yang tenang. Dan nanti ketika malaikat menjemput kita, kita menginginkan kalimat sambutannya itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Jadi cara malaikat menenangkan kita ketika dunia kita sudah habis, masa hidup kita sudah habis adalah mudah-mudahan kita diseru sebagai hamba yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, setelah ini hidupmu lebih baik. Tenang, setelah dunia ini selesai, nanti perjalananmu di barzakh, di ba'ats, di mahsyar, di hisab, di sirat, di qantarah dan seterusnya hingga surga akan lancar. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu yang kita damba-dambakan. Masya Allah. Saya pernah kemarin hari Ahad ya, bagi melihat video murtadin, orang yang murtad dari agama Islam ini. Dulu katanya Gus, katanya, tapi kemudian ketika dia ceramah di gereja, jelek-jelekan Islam, jelek-jelekan Nabi Muhammad SAW, di akhir ayatnya luar biasa, mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Nafasnya mekap-mekap, masih dipasang ventilator, masih mekap-mekap, tersiksa hidupnya. Malaikat menyiksanya dengan sakarat. Padahal seringan-ringannya sakarat itu sakaratnya Nabi Muhammad SAW. Itu seringan-ringannya sakaratul maut. Bayangkan jika kemudian bagaimana orang-orang yang mendustakan agama ini. Sungguh sakit yang luar biasa. Ya. Maka malaikat menenangkan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana kemudian kita meraih jiwa yang tenang di muka bumi ini? Tidaknya ada 3 cara, 3 hal yang harus kita perhatikan, ma'asyarul muslimin, dalam kita meraih jiwa yang tenang ini. Yang pertama, kita hendaknya menghadiri taman dari taman-taman surga di dunia ini, yaitu majelis ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Nanti hati kita menjadi tenang. Banyak ustadz-ustadz yang telah menjelaskan bagaimana kemudian fadilah, keutamaan dari menuntut ilmu di masjid kita ini. Banyak sekali. Di antara faidahnya adalah membuat jiwa kita itu tenang, tentram. Tidak kepikiran hal-hal duniawi, tidak kepikiran hutang, tidak kepikiran kolapsnya perusahaan kita. Tapi setelah keluar masjid ya kepikiran lagi. Ya, tapi jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ilmu yang bermanfaat. Setelah dapat kita praktekkan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Terus kita tiada henti untuk menimba ilmu, bertolakul ilmu. Ya, terus tiada henti. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ya,
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka itu sudah mencukupkan dia. Tawakal atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah atas kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk diri kita. Karena yang tahu kebaikan dan keburukan bagi diri kita selain diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam doa kita minta sesuatu yang ingin kita kejar, namun Masya Allah, Allah malah sebaliknya. Kadang suatu hal yang tidak kita sukai malah hadir, malah ada di hadapan kita. Maka tidak semua yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita ingini itu adalah semua terbaik bagi diri kita. Bisa jadi yang tidak kita sukai, bisa jadi yang kita sangat benci itu malah menjadi baik bagi kita. Sebagaimana pil, obat itu pahit, ya, tapi baik bagi tubuh kita. Gula itu manis, enak, tapi kalau kebanyakan juga tidak baik. Nah, seperti itulah ibaratnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya selain dari dua langkah tadi itu, yang pertama yaitu menuntut ilmu, yang kedua senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin semuanya jadi juragan, ya, tidak ada yang beli nanti. Tidak semuanya harus punya rental mobil, nggak ada yang nyewa mobil. Cukup Pak Ozi aja yang jadi rental mobil, ya. Tidak semua harus jadi tukang sabun. Tidak semua jadi pengusaha travel, nanti nggak ada yang berangkat umroh nanti. Nggak ada konsumennya, ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu 3 cara bagaimana kemudian kita meraih nafsul mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Dengan itu nanti semua mudah-mudahan jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, insyaallah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji kita, ya.